Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kali ini dalam video ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan, yaitu bijak dalam berwarga negara. Yang salah satunya adalah hak asasi manusia yang kerap kita temui di lingkungan dan sekitar kita. Hak asasi manusia sendiri adalah hak asasi yang hampir dimiliki oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Hak asasi manusia ini sendiri bersifat universal, tidak memandang ras, suku, dan agama, dan merupakan sebuah konsep hukum yang normatif. Hak asasi manusia sendiri adalah hak asasi yang hampir dimiliki setiap manusia, tetapi hak ini sudah dimiliki mereka sejak mereka ada di dalam janin ibu. Hak asasi manusia sendiri yang diinginkan oleh manusia sendiri, manusia sendiri memiliki beberapa hak yang diinginkan, yaitu salah satunya adalah tidak disiksa, ingin merdeka, ingin memiliki kebebasan, itu ada bebas dalam berpendapat, itu adalah satu hal yang merupakan hak yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia memegang dua nilai. Yang pertama martabat, yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sendiri memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Yang kedua, hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Yang ketiga, saling bergantung dan saling berhubungan. Dalam hal ini, hak asasi manusia sendiri dikaitkan dengan negara. Bahkan negara sendiri pun memiliki memegang kewajiban untuk melindungi, menghargai atau menghormati hak asasi manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Ingetita Sembiring dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi. Demokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan yang dimana memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk bersuara dan mendapatkan hak yang setara. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa kita harus mampu menampung aspirasi dan kepentingan rakyat, serta dapat bersaing dengan sehat dan bersih, sehingga menyeimbangkan antara petinggi dan rakyat. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu, marilah kita bergerak sebagai mahasiswa demokrasi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang baik untuk depannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daniel Surya Karpono dari Prodi Manajemen 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai etika dan politik yang menyangkut kedua negara, di antara negara Jepang dan Indonesia pada masa saat ini. Di Jepang, seorang politisi atau pejabat negara terjerat suatu skandal atau dalam melaksanakan tugasnya. Pengunduran dirilah yang ditempuh oleh politisi atau pejabat di negara Jepang. Pengunduran diri seorang politisi atau pejabat di negara Jepang dianggap sebagai rasa bentuk tanggung jawab atas kesalahannya karena telah merugikan kepentingan bersama dan malah mengutamakan kepentingan pribadi. Di Indonesia pada masa saat ini jauh dengan keadaan di negara Jepang. Jika kita menyoroti terkait etika politik dan pemerintahan di kalangan politisi atau pejabat di Indonesia, nilai-nilai tradisional Indonesia sangat yang tertanam tidak nampak terlihat. Seorang politisi maupun pejabat negara terlibat dalam kasus hukum, hendaknya berjiwa sangat kesatria. Kasus akhir-akhir ini yang menjerat seorang pejabat di negara Indonesia, namun bersangkutan seharusnya mengikuti proses hukum yang berlaku. Tapi dirinya tidak menunjukkan sikap kepatuhan tersebut kepada hukum. Jika kita melihat pada negara Jepang, memang sangat jauh masih terasa oleh politisi serta pejabat di negara Indonesia untuk menuju ke arah sana. Nama saya Aloysius William Praitno. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang demokrasi. Demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan. Dan di negara Indonesia ini, semua masyarakatnya masih berpegang teguh pada demokrasi. Dan dengannya ada demokrasi di negara Indonesia ini berpengaruh pada pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan untuk membangun masyarakat yang sejahtera diperlukan kehidupan bangsa dengan sistem demokrasi, dan demokrasi tidak boleh digugat karena setiap masyarakat Indonesia bebas melakukan demokrasi seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan hal yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Nazul Ihwan dari Manajemen 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Menurut sudut pandang saya, identitas itu merupakan pembeda antara kita dengan yang lain. Faktornya ada banyak seperti jenis kelamin, suku, usia, agama, dan ras, lain-lain. Di samping itu juga ada identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri yang dimana menandakan nasionalitas atau kesetiaan kepada negara. Identitas merupakan hal yang penting dalam kehidupan untuk mengetahui siapa diri kita. Seperti contohnya KTP. Kita dapat melihat nama, jenis kelamin, status, tanggal lahir, agama, dan lain-lain di KTP tersebut. Identitas nasional adalah jati diri atau kesetiaan kepada negara. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Anjelisander Altair, Prodi Manajemen 2, NIM 119187 Universitas Macung. Hari ini saya akan membahas tentang vlog saya, yaitu menjadi warga negara yang baik di era digital. Seperti yang kita ketahui, era digital merupakan era di mana kaum milenial seringkali menemui yang namanya hoax. Di sini kita sebagai kaum milenial jangan sampai termakan oleh hoax. Bagaimana caranya? Kita harus menelaah dan kita harus mengerti apakah itu ternyata benar ataukah hoax semata. Kita harus memastikan apa yang ada dan tidak termakan mentah-mentah oleh hoax yang diberikan. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang paling tidak disukai. Karena kenapa? Mencapai ranking 1 netizen paling terburuk. Di sini saya akan memberikan ajakan kepada kita sebagai kaum milenial agar tidak terjadi yang namanya toxic. Dan kita harus saling menghargai sesama dan mengerti dampak yang diberikan terhadap orang lain. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi juga vlog-vlog dari kelompok saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.